Terima kasih pemirsa, Anda masih di iNews Pagi. Setelah menggeledah kantor Kementerian Pertanian selama 14 jam, hingga pukul 1 dini hari tadi, ada 5 koper yang dibawa para penyidik KPK dan berikut laporan Naomi Irene dan Jamie Jasin. Pemirsa, penyidik KPK telah selesai melakukan penggeledahan di kantor Kementerian Pertanian. Penggeledahan yang berlangsung hampir 14 jam ini yang berlangsung dari pukul 12 siang hingga pukul 1 dini hari, penyidik keluar dengan membawa 5 koper dan juga ada 8 mobil yang membawa belasan tim penyidik KPK. Sebelumnya KPK telah menetapkan adanya tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemerasan di tubuh Kementerian Pertanian. Namun hingga saat ini KPK belum mau mengungkap identitas dari tersangka tersebut. Sebelumnya pada tanggal 28 September 2023, KPK juga telah melakukan penggeledahan di rumah dinas Syahrul Yassin Limpo. Dari penggeledahan tersebut, barang bukti yang didapatkan berupa sejumlah dokumen, adanya senjata api dan juga sejumlah uang puluhan miliar rupiah. Dari Jakarta, Naomi Irene, Jamie Jasin, iNews melaporkan. Polisi masih mendalami temuan 12 pucuk senjata api dalam penggeledahan rumah dinas Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Pemirsa, KPK menemukan 12 pucuk senjata api dan uang tunai puluhan miliar rupiah saat menggeledah rumah dinas milik Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Diketahui penggeledahan yang dilakukan oleh KPK di rumah dinas Syahrul Yassin Limpo berlangsung selama 20 jam. Ya pemirsa, usai menerima 12 pucuk senjata api, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Truno Yudo Wisnu Andiko mengatakan hingga kini pihaknya masih mendalami dan belum dapat menjelaskan secara detail termasuk legalitas belasan senpi tersebut. Dari informasi yang kami peroleh, tentu dari tim penyidik di lapangan, dalam proses penyidikan dimaksud ditemukan antara lain sejumlah uang rupiah dan juga dalam bentuk mata uang asing. Ya. Kemarin ada pertanyaan juga dari teman-teman, itu dibawa alat penghitung uang, betul, gitu ya. Jadi tim penyidik juga membawa alat penghitung uang tentunya pada proses penggeledahan tersebut untuk menghitung secara akurat. Benar ya, KPK sudah berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya dalam hal ini menerima titipan berupa temuan hasil penggeledahan oleh KPK yang kemudian diterima melalui Direktorat Intelkam. Tentunya nanti kita akan melakukan pendalaman dan koordinasi dengan Mbak Intelkam. Saatnya kita ke informasi politik. Pemirsa, momen kemesraan antara Presiden Joko Widodo, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dan bakal calon Presiden Ganjar Pranowo terjadi di Rakernas keempat PDI Perjuangan. Bahkan dalam acara tersebut, Presiden Joko Widodo meminta Ganjar Pranowo agar setelah dilantik nanti langsung bergerak menyelesaikan permasalahan pangan di Indonesia. Ketua Umum PDI Perjuangan dan Presiden Republik Indonesia. Isu kerenggangan antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri terbantahkan. Hal ini terlihat dalam acara Rakernas 4 PDI Perjuangan yang digelar di Jakarta. Dalam acara ini, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri terlihat menyambut kedatangan Joko Widodo yang datang bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin ke acara Rakernas. Presiden Joko Widodo pun duduk berada di antara Megawati dan bakal calon Presiden Ganjar Pranowo. Sesekali terlihat berbincang sebelum acara dimulai. Pak Haritanu Sudibyo. Hadir pula Ketua Umum Partai Pendukung Ganjar Pranowo sebagai Capres, yakni PLT Ketua Umum P3 Mardiono, Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo, dan Ketua Umum Hanura Osman Sabtaodang. Selain itu hadir pula sejumlah tokoh dan sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju. Dalam Rakernas PDI Perjuangan yang bertema kedaulatan pangan untuk kesejahteraan rakyat ini, Presiden Joko Widodo meminta Ganjar Pranowo jika nantinya selesai dilantik langsung bergerak untuk mengurusi pangan di Indonesia. Besoknya langsung masuk ke kedaulatan pangan. Calon Presiden
Pak Ganjar Pranowo, tadi saya bisik-bisik ke beliau, Pak, nanti habis dilantik, besoknya langsung masuk ke daulatan pangan. Enggak usah lama-lama. Perencanaannya disiapkan sekarang, begitu dilantik besok langsung masuk ke kerja kedaulatan pangan. Sehingga swasembada pangan, ketahanan pangan, kedaulatan pangan itu betul-betul kita miliki. Ngeri sekali kalau melihat cerita semua negara sekarang mengerim semuanya, tidak ekspor pangannya. Gandum sudah, beras sudah, gula sudah, semuanya ngerim semuanya. Oleh sebab itu, 10 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan memang visi taktis itu harus kita miliki. Diketahui Rakernas 4 PDI Perjuangan akan digelar hingga Minggu 1 Oktober 2023. Acara dihadiri seluruh kader dan perwakilan para petani di Indonesia. Sementara hari kedua akan diisi pembekalan caleg dan hari ketiga akan membahas agenda strategis pemenangan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Untuk sama-sama mengajak pemilih presiden. Pemirsa, relawan Ganjar Pranowo mengadakan berbagai pelatihan bermanfaat untuk masyarakat di sejumlah wilayah, mulai dari pelatihan kuliner hingga kelas tata rias yang digelar secara online. Sekitar 1.000 perempuan dari berbagai daerah di Indonesia mengikuti kelas online pelatihan tata rias dan strategi bisnis jasa yang diadakan relawan Mak Ganjar di Depok, Jawa Barat. Menggandeng penata rias profesional sebagai pemateri, pelatihan ini diharapkan bisa menambah keterampilan peserta dan memotivasi mereka mengembangkan bisnis makeup artis. Sementara di Sumeneb, Jawa Timur, pelatihan ekoprint dengan teknik pounding dari relawan Mak Ganjar mendapat antusiasme tinggi dari warga di Desa Ketawang Lao, Kecamatan Ganding. Teknik pounding adalah membuat motif daun atau bunga ke atas kain dengan cara memukulkan palu di atas susunan daun tersebut. Aksi tanda tangan bersama dukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mewarnai kegiatan relawan petani tebu bersatu di Bulukumba, Sulawesi Selatan. Dalam rangkaian kegiatan, relawan juga menggelar kerja bakti membersihkan lingkungan sungai hingga jalan umum, serta pelatihan membuat gula merah dari nira tebu. Dukungan kepada Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 juga datang dari ratusan ibu-ibu yang merupakan istri nelayan di Desa Cimanuk, Tasikmalaya, Jawa Barat. Mereka yang tergabung dalam Wanita Nelayan Sadulur Ganjar juga mengadakan pelatihan cara membuat keripik dari kelapa. Pelatihan cara membuat kemplang sebagai ide peluang usaha untuk meningkatkan perekonomian digelar relawan Krivisaya Ganjar di Kayu Agung, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Kemplang merupakan kerupuk makanan khas Sumatera Selatan terbuat dari olahan ikan dicampur tepung sagu yang kemudian digoreng atau dipanggang. Sementara di Muara Enim, Sumatera Selatan, edukasi cara menangkap ikan yang ramah lingkungan seperti menggunakan jaring, tombak, dan jala digelar relawan komunitas nelayan pesisir. Dalam menangkap ikan, para nelayan disarankan untuk tidak menggunakan setrum, racun bom ikan, dan pukat harimau agar ekosistem di sungai atau laut dapat terus terjaga. Pemirsa, peringati Hari Perdamaian Internasional, Sivitas Ganjar menggelar diskusi kebangsaan dan doa bersama generasi muda. Dan hal tersebut dilakukan di Aula Paroki Hayamuruk, Kota Medan, Sumatera Utara. Diskusi bertemakan refleksi kebangsaan, doa bersama untuk Indonesia, generasi muda Indonesia, partisipasi dan jalan pemilih pemimpin terbaik. Loyalis Ganjar Pranowo tersebut menyasar puluhan pemuda di Kota Medan untuk berdiskusi tentang peran milenial dalam menjaga kerukunan dan kedamaian menjelang pemilu mendatang. Sivitas Ganjar juga mengajak para anak muda yang hadir untuk memilih pemimpin yang menyerukan perdamaian dan menghindari perpecahan. Dalam diskusi, para pemuda diingatkan untuk berbenah dan membekali diri agar tidak mudah terpancing oleh oknum yang ingin memecah belah masyarakat. 30 tahun ya, kepemudaan pada
dalam menampung aspirasi generasi muda, Sivitas Ganjar juga menggelar agenda sekolah politik dengan tema Kilas Balik Manifestasi Pergerakan Mahasiswa dalam Perpolitikan Bangsa. Bertempat di Aula YPPIA Kafka Space, Kota Medan, Sumatera Utara, kegiatan diikuti puluhan mahasiswa dalam rangka memberikan edukasi menghadapi pemilu 2024. Hadir sebagai narasumber, politikus senior PDIP yang juga alumnus Universitas Sumatera Utara, Samulia Surya Indra, yang menyampaikan isu dan kebijakan tentang politik dalam bernegara, serta kiat-kiat dalam memilih pemimpin di 2024 mendatang. Pemirsa, diskusi keislaman dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1445 Hijriah digelar di Tasikmalaya, Jawa Barat. Sementara di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, rangkaian Maulid Nabi diisi dengan kerja bakti dan juga mengecat ulang musola, dan berikut informasi selengkapnya. Puluhan warga Cakung, Jakarta Timur mengapresiasi komunitas supir truk dukung Ganjar yang telah menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1445 Hijriah. Para jemaah mengatakan lebih termotivasi untuk memperbaiki diri karena Maulid Nabi mengingatkan umat muslim tentang perjuangan dan teladan Rasulullah yang perlu dicontoh. Dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1445 Hijriah, pemuda mahasiswa Nusantara dukung Ganjar mengadakan diskusi keislaman di Desa Tanjung Kerta, Tasikmalaya, Jawa Barat. Diskusi keislaman ini diikuti puluhan pemuda yang diajak untuk lebih mengetahui siapa sosok Nabi Muhammad dan bagaimana Rasulullah berjuang. Mengadakan pengecatan ulang musola serta kerja bakti bersama warga dilakukan relawan santri dukung Ganjar di Desa Asam-Asam, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Kegiatan ini merupakan rangkaian dalam memperingati perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW 1445 Hijriah, sekaligus bukti kepedulian santri kepada masyarakat. Memasuki tahun politik, para kader Partai Persatuan Pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat diminta untuk menggayat suara umat muslim. PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Muhammad Mardiono gencar melakukan safari politik ke berbagai daerah. Kali ini Mardiono bersama kader Partai Persatuan Pembangunan di Nusa Tenggara Barat menghadiri peringatan Haul TGH lalu Muhammad Nuh yang ke-12. Sekaligus harlah Yayasan Pondok Pesantren Qudwatus Sholihin ke-30 di Lombok Timur. Mardiono juga menegaskan bahwa Partai Persatuan Pembangunan akan terus amanah dan istiqomah menjaga kepercayaan rakyat. Dirinya juga menginstruksikan para kader turun ke rakyat untuk melakukan kerja-kerja pemenangan. Sebagai bentuk kepedulian partainya, Mardiono bersama Wakil Ketua Umum DPP P3 R. Malena juga memberikan bantuan untuk renovasi Ponpes Qudwatus Sholihin. Mbak misi sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Bangunan yaitu untuk meminta kepada kader-kader di NTB seraya terus bersama dengan umat, bersama dengan rakyat untuk menyampaikan program-program kerja kita dan kemudian juga mengajak kepada seluruh rakyat di Lombok Timur ini untuk menjalankan pesta demokrasi itu dengan sukaria. Pemirsa, aksi nyata Partai Perindo terus menyasar masyarakat yang membutuhkan. Seperti di Depok, Jawa Barat, Partai Perindo membedah rumah warga sekaligus membagi-bagikan minyak goreng serta melakukan pemeriksaan kesehatan gratis untuk masyarakat. Dua unit rumah masing-masing milik Koningsih dan Rory Darsono di RT 1 RW 7 Kelurahan Rangkapan Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Depok mendapat bantuan bedah rumah dari Partai Perindo. Bantuan diserahkan langsung oleh Ketua DPW Barisan Penjaga Perindo Jawa Barat yang juga Bacalek DPRD Dapil 1 Kota Depok, Rere Tati Sri Hardina, bersama jajaran pengurus DPRD Partai Perindo Kota Depok. Dalam kesempatan ini, Partai Perindo juga membagikan minyak goreng sambil mensosialisasikan manfaat KTA berasuransi Partai Perindo. Sebelumnya kita kan sempat belusukan sambil membagikan KTA asuransi dan melihat keadaan warga. Jadi pas di RT 1 kita melihat ada rumah warga yang tidak layak, yang atapnya kalau misalkan hujan itu jatuh, rembes, bocor begitu. Ya saya senang sekali
Alhamdulillah, terima kasih banyak. Saya dibantu dari Partai Perindo. Udah ada pelaponnya. Sekarang kurang layak. Sekarang dipasang pelapon sama Bu Rere. Pokoknya Perindo mantap. Sementara itu di RW 13 Kecamatan Beji, Partai Perindo menggelar pemeriksaan kesehatan gratis dan membagikan KTA berasuransi Partai Perindo kepada warga. Hari ini kesehatan gratisnya kita ada pengecekan gula darah, kolesterol, asam urat, dan gula. Jumlah hari ini yang diperiksa sekitar 50 kurang lebih. Harapannya adalah masyarakat tetap mengawasi terhadap kesehatan. Kesehatan itu penting. Kesehatan itu bisa menunjang perekonomian dan pendidikan. Melalui berbagai program prorakyat, Bacalek Partai Perindo akan terus menyapa masyarakat untuk meraih dukungan di pemilu 2024 mendatang. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, komitmen kepedulian Partai Perindo terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat kembali dibuktikan melalui berbagai programnya. Di Jakarta Utara, Partai Perindo menggelar bazar sembako murah untuk membantu meringankan beban masyarakat di tengah tingginya harga kebutuhan pokok. Sementara itu, pemirsa, di Jakarta Barat, Partai Perindo memberikan bantuan handy-talkie sebagai alat komunikasi warga dalam menjaga lingkungan dari bahaya tindak kriminal yang kerap kali mengintai masyarakat. Bacalek Partai Perindo DPRD Dapil DKI Jakarta 3, Yolanda, yang tandem dengan Bacalek DPR RI Dapil DKI Jakarta 3, Valencia Tanusudibyo, menggelar bazar sembako murah di kawasan Kapuk Muara Penjaringan, Jakarta Utara. Paket sembako seharga Rp15.000 ini diserbu warga karena merasa sangat terbantu di tengah melonjaknya harga kebutuhan pokok. Alhamdulillah sih banyak. 15.000 lumayan, banyak. Semoga sukses saja makin ke depannya. Nanti kalau udah jadi jangan lupa sama rakyatnya. Jadi pada hari ini kita inisiatif untuk mengadakan program bazar produk murah supaya bisa meringankan warga dalam memenuhi kebutuhan sembakonya. Sementara itu di RW 11 Kelurahan Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat, Ramdan Alamsyah, Bacalek DPRD DKI Jakarta Dapil 10 Jakbar, memberikan alat komunikasi berupa handy-talkie. Alat ini dapat membantu petugas keamanan lingkungan untuk menjaga lingkungan masyarakat dari berbagai macam tindak kriminal. Dan mudah-mudahan apa yang kita berikan ini bisa bermanfaat keberadaannya untuk satu RW ini, dan tentunya itu menjadi satu kebutuhan juga buat keamanan di lingkungan. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Ramdan Alamsyah yang telah hadir ke wilayah kami RW 011 Kelurahan Meruya Utara. Dalam kegiatan ini, Partai Perindo juga mensosialisasikan manfaat kartu tanda anggota atau KTA berasuransi Partai Perindo kepada masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, setelah sukses dilaksanakan untuk pertama kalinya di tahun 2022 lalu, pameran tanaman hias terbesar di Indonesia, Floriculture Indonesia International Expo atau Floi Expo, kembali dilaksanakan untuk kedua kalinya tahun ini. Ya, dibuka langsung oleh Menteri Koperasi dan UKM, Teten Mas Duki. Flo 2023 ini diharapkan bisa memfasilitasi pertemuan antara pelaku usaha dan juga penggemar tanaman hias. Floriculture Indonesia International Expo yang merupakan pameran tanaman hias terbesar di Indonesia dan bertaraf internasional kembali digelar untuk kedua kalinya di tahun 2023. Bertempat di Indonesia Convention Exhibition atau ICBSD Tangerang, Banten, Floi 2023 dibuka secara resmi oleh Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki dan dihadiri oleh perwakilan Kementerian Pertanian, komunitas tanaman hias dan juga para penghobi tanaman hias. Dengan mengusung tema Rooted in Tradition, Blooming in Innovation, Floi Expo 2023 dikembangkan untuk memfasilitasi semua pihak yang berkepentingan untuk berkolaborasi dalam mengembangkan dan membangun industri florikultura atau tanaman hias yang berkelanjutan di Indonesia dengan inovasi teknologi terkini.
Nah, saya lihat dari tahun ke tahun eventnya makin baik ya. Ini menurut saya sih dan hari ini sudah ada peserta dari luar negeri, dari Thailand dan dari Filipina, Malaysia. Ini artinya Ploy ini sudah dilirik oleh internasional sebagai satu event yang bisa kita kembangkan terus. Tadi saya sarankan ke Pak Eri untuk di event ini terus diperbesar, ekosistemnya dilengkapi, sehingga ini bisa menjadi salah satu kalender dunia. Floy Expo 2023 memiliki visi menjadi the biggest plant, gardening, and landscaping exhibition in Indonesia, di mana pengunjung dapat menikmati beragam program yang melibatkan estetika landscape, gardening, dan pengembangan pada sektor tanaman lainnya. Pameran yang berlangsung pada 28 September hingga 1 Oktober ini juga menjadi tempat yang ideal untuk bisnis dan transaksi perdagangan tanaman hias internasional. Dari Tangerang, Banten, Stephen Patinama, iNews melaporkan. Pemirsa, bagi warga Jakarta dan sekitarnya yang kerap datang ke Sarinah Jakarta Pusat menyambut senja sambil menikmati musik, kini juga dapat melihat-lihat pameran kendaraan bermotor terbaru. Ya, salah satunya motor Matic berpenampilan retro dengan sistem hybrid yang stylish dan juga ekonomis bagi anak muda. Gelaran musik kustik Sarinah setiap akhir pekan di Anjungan Sarinah, Jakarta kembali dimeriahkan dengan pameran motor Matic keluaran terbaru dari Yamaha, yakni Fazio Hybrid Connected dan Grand Pilano Hybrid Connected. Lokasi yang berada di tepi jalan protokol ibu kota ini kerap menjadi tempat favorit anak-anak muda menyambut senja sambil menikmati penampilan sejumlah penyanyi dan musisi ternama. Selain menikmati berbagai rangkaian acara, para pengunjung juga dapat mencoba motor Matic terbaru Yamaha dalam pameran ini. Seru banget sih, rame juga, tempatnya juga adem ya, banyak angin, terus pohon-pohon, jadi enak buat nongkrong, jadi emang asik sih, rame. Semuanya seru sih, tadi juga ada fashion show, terus ada musik, seru semua. Motor Matic berpenampilan retro dengan sistem hybrid ini memberikan kesan stylish dan ekonomis bagi anak muda yang gemar bersepeda motor. Dan untuk kesekian kalinya, Yamaha turut serta dan mendukung acara Musik Zone by Okezone Radio dan Celebrities Kustik by Celebrities Radio di perhelatan ini. Dari Jakarta, Stephen Patinama, iNews melaporkan. Pemirsa, 8 pekerja migran Indonesia mengalami luka bakar dalam kebakaran pabrik bola di Gulf, Thailand. Informasi lengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di iNews Pagi.